Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi di channel saya Berkah Jaya Aquancen. Oke teman-teman, kali ini saya mau konten. Barusan saya dapat komentar ya di salah satu konten saya, Mas bikinin konten biar ikan cepat melet. Oke guys, pertama guys, pastikan ikan-ikan yang dibeli itu aktif ya. Aktif itu sehat. Aktif itu sehat, renangnya bagus, fisiknya bagus, terutama perutnya nggak melembung, nggak mengembang besar, atau nggak ngempes terlalu kecil. Jadi perutnya itu proporsional ya. Terus renangnya dia normal, aktivitasnya normal, apalagi dia sudah mau notol-notol di kaca, terutama ikan angel-angel itu ya, mau notol di kaca itu kemungkinan besar bisa meletnya besar ya. Itu. Yang kedua, pastikan kondisi akuarium teman-teman. Kondisi akuarium teman-teman itu bagus, parameter airnya itu bagus, dalam artian koralnya mekar bagus, kasih ikan yang lama-lama pun juga sehat. Terus yang ketiga, dikarantina dulu teman-teman ya, dikarantina dulu di box arkilik itu biar dilatih pelet. Karena kalau ikan baru datang itu pasti nggak mau melet teman-teman ya, pasti nggak mau melet, butuh adaptasi beberapa hari. Ini aja saya ikan Nemo, ikan betok-betok ini kemarin ini baru datang Blue Star ya, Blue Star, Nemo sama Polymas Giro. Ini baru seminggu ini yang mati ini Giro teman-teman ya, Giro sama Blue Starnya yang kecil-kecil mati teman-teman, nggak mau makan, dapat seminggu mati ya. Jadi saya sudah totalan sama nelayan, ternyata matinya di akhir-akhir minggu gini ya, wis lah, berarti belum rezeki saya, tapi nggak masalah ya. Jadi tapi cara yang paling mudah meletin ikan itu gampang teman-teman ya, disatukan jadi satu seperti ini teman-teman, dijadikan satu sama ikan lama. Tapi ya penuh resiko ya, penuh resiko, tapi nanti resikonya kita bahas nanti. Saya bahas dulu keuntungannya dulu ya. Kalau dicampur seperti ini, saya kasih pelet 5 ribuan, pelet cupang teman-teman ya. Ntar saya buka dulu. Saya buka dulu teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Kalau ikan lama-lamanya ini rakus pelet seperti ini teman-teman ya, biasanya ikan barunya itu terpancing teman-teman ya, ikan barunya itu terpancing makan pelet, jadi mudah dipeletkan ya, jadi mudah digabungkan untuk melet, jadi dia terpacu untuk makan pelet lebih cepat. Cuman minusnya kalau digabungkan seperti ini dia gelut teman-teman ya, dia bertengkar sama jenis, kadang-kadang itu ada yang cuil-cuil semua itu karena ada yang usil, ada yang jahat, jadi ya dibully, akhirnya dia mojok, nggak mau makan, kalah makan, akhirnya mati. Jadi tips yang paling benar menurut saya, yang pertama ya, pengalaman saya dulu main mix reef itu, jadi campuran ikan dan terumbu karang. Ikan itu dikarantina dulu teman-teman ya. Jadi saya dulu akuariumnya 2 meter, saya punya box akrilik itu panjangnya tuh 30 cm teman-teman ya, box akriliknya 40 cm, box akriliknya itu panjangnya 40 cm, lebarnya 20 cm, tingginya itu 25 cm teman-teman ya. Jadi saya masukkan di box akrilik dulu ikannya, terus saya latih pelet, pokoknya usahakan ikannya kalau baru datang jangan harap mau makan pelet teman-teman ya. Biasanya 1 kali 24 jam minimal, setelah adaptasi semalam besoknya dicoba kasih pelet. Kalau nggak mau pelet, dicoba pakai rebon beku atau rebon hidup teman-teman, dicoba dulu ya. Biasanya nanti pokoknya dia kalau sudah mau notol itu pasti 180% lah, itu pasti nanti kedepannya melet. Setelah dikarantina teman-teman ya, setelah di box karantina sampai lama, sampai seminggu, 3 hari seminggu, dia sudah misalkan sudah mau melet, dilepas teman-teman, dicampur dengan ikan yang lain. Cuman perlu diawasi ya, karena beberapa ikan terutama angel-angelan teman-teman, kalau main angel itu pembuliannya sangat kasar teman-teman ya, lebih kasar daripada ikan betok. Pembuliannya ikan angel itu, apalagi angelnya yang dimasukkan kecil, yang bully ikan gede biasanya sekali bully langsung lubang teman-teman. Saya dulu pernah kejadian itu, angel asli juf ya, angel asli juf saya masukkan ke dalam akuarium, langsung dibully sama lemon peel teman-teman ya, langsung badannya lubang teman-teman, badannya yang belakang itu lubang, akhirnya besoknya mati teman-teman. Jadi perlu diawasi juga itu. Terus triknya Pak, kalau beli ikan usahakan ikan yang terakhir itu lebih gede daripada ikan yang lama ya, itu biasanya ikannya lebih kuat. Jadi itu teman-teman ya. Tapi lebih efektif lagi teman-teman kalau
punya akuarium karantina sendiri ya. Jadi ikan ini sebenarnya obatnya itu nggak bisa digabungkan dengan koral teman-teman ya. Kalau teman-teman main obat ikan terus digabungkan dengan koral, wes teman-teman ya, alamat apa namanya, koralnya nanti yang kalah teman-teman ya. Koralnya nanti yang kalah. Ini saya akan tawarin teman, nanti koralnya yang kalah nanti. Jadi ya punya akuarium sendiri, filtrasinya biasa pakai momogi aja atau kapas, dan wajib ada skimmer ya teman-teman. Kalau main obat ikan itu wajib ada skimmer, juga wajib setelah pengobatan 1 kali 24 jam wajib ada minimal pergantian air 25% teman-teman ya. Itu sangat wajib sekali guys. Pokoknya teman-teman kalau main obat seperti itu. Dan biasanya lebih aman ikannya kalau main obat. Obatnya mahal teman ya, banyak obat teman-teman ya, banyak obat, mereknya saya nggak bisa sebut. Pokoknya mereknya itu banyak. Intinya harus main skimmer. Kalau ada karbon aktif dikasih karbon aktif. Setelah pengobatan kemudian diganti air teman-teman ya, minimal 1/4 atau 50%. Itu penting sekali. Terus heater juga perlu, UV teman-teman, perlu sekali juga itu teman-teman kalau main fish only itu. Tapi saya dulu nggak pernah pakai itu semua teman-teman. Main akuarium gede ya, akuarium gede, filtrasinya kolamnya 4 meter filtrasinya. Ikan saya nggak pernah kena WS teman-teman, aman sekali, aman, tentram ya. Jadi ya gitulah, banyak cara teman-teman ya, banyak cara. Ini saya penjelasannya jelimet, ini banyak cara ya. Kalau teman-teman ikannya kalau ingin cepat makan itu ya paling enak itu beli yang sudah makan teman-teman ya. Di akuarium pedagang itu paling cepat beli yang sudah makan, itu paling enak, harganya mahal dikit tapi lebih aman. Kemudian ya itulah, jangan pilih ikan yang udah mojok-mojok atau ikan yang renangnya udah nggak bagus, pasti mati teman-teman. Itu karena ikan laut ini tangkapannya ini dipotas teman-teman ya, dipotas dulu, itu yang paling resiko gitu. Ya wis teman-teman, mungkin sekian ya info ya, sama saya juga mau pulang ini, saya bikinkan konten sebentar aja. Saya undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.